Oke, kita mulai. Fungsi atau pemetaan. Definisi. Jika terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan B, maka fungsi atau pemetaan dari A ke B ditulis F.2A tanda panah B. Artinya membacanya fungsi A dipetakan ke B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota B. Nah, ini intinya. Relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota B. Artinya seperti ini ya. Fungsi itu pemetaan atau relasi. Nah, itu sekarang. Syaratnya cara gampang. Daerah asalnya tidak boleh bercabang. Nah, itu. Daerah apa? Daerah asalnya tidak boleh bercabang, tetapi daerah hasilnya boleh bercabang. Nah, kalau kita melihat grafik sepintas, misalnya grafik tunjukkanlah bahwa grafik berikut fungsi pemetaan atau relasi, atau pemetaan atau tidak. Nah, kalau seperti itu ditunjukkan sematinya grafik, boleh kita baca. Lihatlah, daerah asalnya tidak boleh bercabang, harus satu. Tapi di anggota B atau anggota kawannya boleh bercabang. Nah, gitu ya. Jadi daerah asal dan daerah hasil, misalkan A dipetakan dengan B, misalnya A dengan B seperti ini, disebutlah fungsi karena A tepat satu, tidak ada bercabang di A. Ini disebut di SMP ini perkawanan satu-satu atau disebut dengan korespondensi satu-satu. Maka daerah A disebut dengan daerah asal, B disebut dengan daerah kawan atau daerah hasil. Contoh-contohnya, tentukan daerah asal dari fx sama dengan 2x kurang 3. Artinya seperti ini. Bilangan berapakah yang bisa Anda masukkan ke X dengan real, artinya real bilangan nyata. Masukkan semua bilangan nyata ke X, dan fx hasilnya nanti tetap bilangan nyata atau terdefinisi. Jadi untuk X elemen real sebarang, maka fungsi fx akan bernilai real atau terdefinisi. Maka daerah asalnya adalah X elemen bilangan real. Artinya seperti ini. Substitusi X berapapun, nilai fx-nya terdefinisi. Itu kunci. Masuk bilangan negatif, boleh dapat hasil. Masuk bilangan akar, ada hasil. Masuk bilangan pecahan, ada hasil. Masuk bilangan bulat, ada hasil. Jadi semua bilangan real bisa disubstitusi asalkan efeknya tetap terdefinisi. Misalnya nomor 2. Tentukan daerah asal dari fx sama dengan akar x kuadrat dikurang 9. Kita cari dulu titik-titik kritis atau disebut dengan titik-titik pembuat nol. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan 9, maka X sama dengan plus minus akar 9. Maka nilai X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Maka DF daerah asal, hasilnya domain fungsi. D itu domain, F fungsi, domain fungsi. Atau disebut dengan daerah asalnya adalah X, di mana X lebih kecil atau sama dengan min 3, atau X lebih besar atau sama dengan 3. Contohnya kita uji.
seandainya kita ambil dulu X sama dengan min 2. Nah, kita buat di sini uji X sama dengan min 2, maka disubstitusi ke sana Fx sama dengan min 2 kuadrat dikurang 9 sama dengan akar 4 kurang 9 sama dengan akar min 4. Bilangan imajiner. Inilah yang dijauhkan. Inilah yang dijauhkan. Jangan masuk. Kan kita substitusi X elemen di bilangan real. Kalau real X sama dengan min 2. Tapi hasilnya imajiner, tidak boleh. Jadi sama seperti ini. Sama seperti ini. Untuk X elemen real sebarang, maka fungsi fx akan bernilai real atau terdefinisi. Nah, jadi kita uji X sama dengan min 4 lebih kecil dari min 3, X sama dengan min 4, maka kita substitusi akar min 4 kuadrat kurang 9 sama dengan akar 16 kurang 9 sama dengan akar 7. Oh, benar, bilangan real. Makanya di sana adalah df atau domain fungsi itu adalah lebih kecil atau sama dengan 3 atau x lebih besar atau sama dengan 3. Oke. Jadi dia apa dia? Kita buat dulu dalam otak kita berapakah kita buat nilai x dan fx-nya pun terdefinisi. Kalau kita bawakan dia ke sehari-hari, kita bilangkan yang bagus, hasilnya pun harus yang bagus. Jangan pulanya kita kasih yang tidak bagus, hasilnya yang bagus. Tidak mungkin, tidak ada kemungkinan. Kita masukkan yang bagus, hasilnya tidak bagus, tidak mungkin. Atau kita masukkan tidak bagus, hasilnya bagus, tidak mungkin. Kalau kita ucapkan yang bagus, hasilnya pun yang bagus. Kita ucapkan yang tidak bagus, hasilnya pun harus tidak bagus. Jadi harus seimbang dia, harus seimbang. Jadi maksudnya di sana adalah substitusilah nilai x itu atau domainnya bilangan real, hasilnya pun harus terdefinisi. Oke, untuk contoh nomor 3. Tentukan dari asal fx sama dengan 1 per x. Untuk x elemen real, maka fx bilangan real. Maka domain fungsi sama dengan x, di mana x elemen real kecuali x tidak boleh sama dengan 0. Bilangan berapapun boleh kecuali 0. Kenapa? Kalau x sama dengan 0, maka 1 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Itu dia. Jadi ini merupakan juga kumpulan ini. Kalau kita masukkan satu-satu tidak mungkin. Dan tidak ada ujungnya. Jadi kita buatlah berapa x elemen bilangan real kecuali x tidak sama dengan 0. Karena cuma 0-nya yang pantangannya. Bilangan berapa boleh, fx-nya terdefinisi. Oke. Nomor 4. Tentukan asal dari fx sama dengan 1 per x kurang 1. Artinya dalam otak kita adalah berapalah kita buat supaya x itu supaya penyebutnya tidak 0. Agar x elemen bilangan real, maka fx bilangan real. Maka domain f sama dengan x, di mana x elemen real kecuali x tidak sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1 tidak terdefinisi. X sama dengan 1 kurang 1 0, 1 per 0 tidak terdefinisi. Oke. Nomor 5. Tentukan hasil dari fx sama dengan akar x.
akar X. Agar X elemen bilangan real, maka Fx elemen bilangan real. Maka domain F sama dengan X, di mana X elemen bilangan cacat. Bilangan cacat itu dimulai dari berapa? 0, 1, 2, dan seterusnya. Min tidak. Jadi masuk 0, akar 0, 0. Akar 1 sekian, akar 2 sekian, akar 3 sekian. Berarti dimulai dari 0, mulai dari 0 sampai bilangan positif disebutnya bilangan cacat. Kalau kita buat min, akar kita masukkan X sama dengan min 1, maka akar min 1 imajiner, tidak boleh. Gitu dia. Nomor 6, tentukan daerah asal dari Fx sama dengan 1 per akar X. Fx sama dengan 1 per akar X. Agar X elemen real, maka Fx elemen bilangan real. Maka domain F sama dengan X, di mana X elemen bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli mulai dari berapa? Dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, kenapa harus bilangan asli? Kalau kita masukkan 0, boleh memang, tapi hasilnya imajiner. Kenapa? 1 per akar 0. Akar 0 berapa? 0, 1 per 0. Tidak terdefinisi. Kita masukkan harga min. 1 per akar min, bilangan imajiner. Jadi harus skillnya tinggi. Sebenarnya nggak ada rumus. Cuma kita memikirkan bagaimana daerah asal itu real dan hasilnya pun nanti real. Bilangan berapakah itu? Saya substitusi asal real dan hasilnya pun harus real. Oke, Anda pahami, Anda pelajari, pahami. Karena di sini di materi ini tidak boleh cuma melihat, membaca, mendengar. Pikirkan. Karena setiap soal pasti jawabannya berbeda. Setiap soal ada jawabnya. Jadi tidak ada rumus tertentu. Jawaban tergantung soal masing-masing. Oke, saya harapkan Anda belajar, pahami. Saya akhiri. Terima kasih.